Jemaah Haji Indonesia mulai berdatangan ke kota suci Mekah untuk mempersiapkan diri menjalani rangkaian ibadah haji tahun ini. Di tengah cuaca panas dan padatnya aktivitas ibadah, suasana haru dan rasa syukur begitu terasa dari para tamu Allah yang akhirnya bisa menjejakkan kaki di tanah suci. Dan saat ini ada salah seorang jemaah haji Indonesia yang tengah berada di Mekah dan akan menceritakan bagaimana perjalanan spiritualnya hingga bisa sampai ke Mekah. Mas Frans Rufino. Assalamualaikum Mas Frans, apa kabar Mas Frans? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Oke. Baik, Mas Frans, senang sekali ini bisa melihat wajah Mas Frans yang tampak ceria begitu ya, dan juga tentunya kita berharap agar ibadahnya di sana berjalan dengan lancar. Tapi ini kita mau tanya-tanya ini, mau dengar cerita dari Mas Frans, bagaimana suasana di Mekah saat ini, apalagi di sana cuacanya katanya cukup panas begitu, dan juga masyarakat ataupun para jemaah haji dari seluruh dunia ini akan berkumpul di kota suci Mekah. Betul, jadi memang cuaca hari ini, hari Sabtu ini cukup panas, sekitar 42 derajat Celcius. Dan terasa sebenarnya lebih ke arah 44 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 24%. Jadi memang terasa panas dan kering untuk kami jamaah Indonesia yang ada di Mekah. Kami berada di sektor Misfah, sekitar 2 km dari Masjidil Haram untuk kita beribadah. Itu yang dapat kami sampaikan, Iqbal. Baik, dengan cuaca 42 bahkan bisa sampai 44 derajat Celcius, seperti apa sebenarnya Mas Frans dan juga rombongan jemaah haji lainnya ini bisa mengatasi panas yang begitu menyengatkan? Kalau di Indonesia sendiri 33, 34 saja sudah wah luar biasa sekali panasnya, tetapi di Mekah luar biasa sekali, bisa lebih tinggi bahkan. Nah, ini bagaimana antisipasinya? Kami tergabung dalam kloter 5 JKG atau embarkasi Pondok Gede. Ada 440 jamaah termasuk PKH dan juga PPIH. Jadi ini kami diminta untuk menggunakan APD jika keluar, mulai dari topi, kacamata, kemudian menggunakan masker serta alas kaki. Jadi dengan kondisi ini diharapkan jamaah tidak bepergian ke Masjidil Haram jika tidak perlu, dalam arti diharapkan sholat di dalam hotel atau dalam masjid di hotel, karena memang selain jarak jauh dan juga cukup panas cuacanya. Tetapi sejauh ini bagaimana kondisi kesehatan? Kalau Mas Frans tadi alhamdulillah baik, bagaimana dengan sang istri ataupun juga dengan jemaah lainnya? Jadi laporan dari tim kesehatan kami di kloter 5 embarkasi Pondok Gede itu rata-rata yang menderita keluhan yang sama adalah pertama masalah penyesuaian dengan cuaca di sini. Jadi mereka terkena ispa. Ispa itu mulai dari batuk, pilek, mimisan atau rinitis. Selain itu juga dermatitis atau gangguan kulit mulai pecah-pecah, ada karena kering, kulit karena cuaca panas, serta ada juga gangguan jantung karena satu jam dari kami melaksanakan operasi jantung pemasangan ring di Madinah ketika kami di sana Arba'in. Ternyata ada yang sakit juga ya. Tetapi bagaimana dengan pelayanan ibadah haji? Kan di sana juga banyak petugas-petugas haji asal Indonesia yang tentunya siap membantu para jemaah haji, apalagi terutama yang lansia. Tapi Mas Frans sendiri melihatnya seperti apa? Apakah mereka cukup membantu atau bagaimana? Betul. Untuk petugas yang ada di tanah suci maupun petugas kloter, mereka sangat membantu. Contoh yang dapat kami sampaikan adalah untuk kesehatan sendiri setiap hari diberikan visit ke jamaah, karena dari 440 jamaah kita di kloter 5 itu 310 adalah riski atau risiko tinggi, 172 adalah lansia. Jadi dapat dikatakan hampir separuh itu lansia, tapi dari sisi risiko tinggi karena penyakit jantung, diabetes, serta usia itu 300 lebih. Kita masuk kategori yang memang harus dalam pengawasan ketat dari tim kesehatan. Selain itu pelayan dari mereka tentang masalah informasi, kemudian transportasi, bagaimana menuju ke Haram, itu mereka membantu. Termasuk ketika mereka berjaga-jaga di terminal Ajiat, karena kami menggunakan bus 17, jadi dari Misfah menuju Ajiat, itu cukup terbantu dengan adanya petugas haji di sana.
Oke, dan kita tahu bersama bahwa puncak haji ini kan akan berlangsung 2 minggu lebih lagi begitu ya. Tetapi bagaimana ini persiapan dari Mas Frans dan juga para jemaah lainnya untuk sama-sama menghadapi puncak haji nantinya? Baik, jadi dari PPIH atau petugas haji maupun petugas kloter meminta kita tidak keluar dari hotel kalau tidak perlu. Jadi ibadah yang tidak adalah ibadah wajib. Ketika saya jamaah berada dari perpindahan dari Madinah ke Mekah melaksanakan umroh, diharapkan melaksanakan umroh wajib saja, bukan umroh sunnah. Jika sholat yang fardhu. Sehingga terjaga kesehatan. Setelah itu diminta untuk minum air 200 ml setiap jam. Kemudian minum obat rutin yang mereka bawa, obat pribadi, istirahat yang cukup, dan tidak memaksakan diri untuk beribadah di luar itu. Oke, Mas Frans, terakhir sedikit saja. Jadi Mas Frans menjadi jadi orang terpilih oleh Allah begitu ya untuk bisa menginjakan kaki di tanah suci Mekah. Apa doa dan harapan Mas Frans dalam haji kali ini? Yang utama dan yang pertama adalah kesehatan. Karena kebetulan istri kan sempat tidak lolos di kesehatan di gelombang pertama, sehingga qadarullah karena perbaikan dan juga upaya kami sehingga lolos di kesehatan kedua. Kami berharap banget di dalam menjelang Harus nanti atau Arafah Muzdalifah dan Mina nanti kami berdua sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan ibadah haji rukunnya, wajibnya sampai selesai dan diharapkan nanti kami jadi haji yang mabrur. Oke, Mas Frans, terima kasih sudah berbagi cerita kepada kami. Semoga Mas Frans bisa dan keluarga begitu, terutama istri bisa menjalankan ibadah suci haji begitu di tanah suci Mekah dengan lancar tanpa ada kendala apapun dan juga selamat sampai kembali lagi ke tanah air. Terima kasih Mas Frans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.